Assalamualaikum, jumpa lagi kawan sahabat yang mau atau yang satu profesi dengan saya, tak-katik barang elektro, saya Kang Kobel. Begitu juga Anda, masih bersama-sama kita sama saling mencari ilmu, terus setiap harinya bertambah ilmu kita dengan pengalaman-pengalaman yang kita sering lakukan di lapangan. Nah, ini saya kedapatan pompa air merek Panasonic, sudah saya bongkarin, cuman saya nggak kasih videonya karena badan kurang fit. Jadi ini dipaksa kerja, lagi badan kurang fit dipaksa kerja sekalian, jadi saya sedapatnya lah yang saya videokan. Ini juga sudah saya bongkar seperti biasanya. Saya bongkar kayak video yang sebelumnya, saya sudah kasih tahu kalau saya bongkarnya seperti itu. Ini tipe pompa airnya Panasonic ya, dia pakai kapasitor 4 mikro. Nanti ini lompatan ganjil kalau saya lihat, sepulnya lompat 5, 7, 9, 11, 13. Jadi yang startnya lompatan 7, 9, 11, 13. Bagi kawan-kawan yang baru mau berkecimpung atau mulai coba-coba belajar untuk mengerjakan pompa air atau apapun yang berupa motor, kalau bisa punya catatannya masing-masing, punya buku harian atau agenda. Jadi besok-besok kita tidak mempelajarinya lagi. Apalagi kalau udah kedapatan kan barang pabrik, sayang masih asli, jadi harus kita gambar. Nah, ini lompatan saya baca nih, udah lompatan 1, 2 paret, 3 paret, 4 paret, 5 paret. Jadi kutub yang paling kecil untuk sepul itu dimulai dari lompatan 5. Kalau saya bacanya gitu ya, ganjil. Karena ujung sampai ujung saya hitung semuanya ada 5 paret. Jadi saya bacanya seperti itu. Tinggal tergantung kawan-kawan yang lain, mungkin beda. Mungkin dibilang itu lompatan genap karena di dalamnya mungkin ada beda-beda lah setiap manusia kadang kan. Kalau saya bacanya memang lompatan 5 karena saya hitung dari paret ke paret itu ada 5. Biasanya kalau udah gitu, kalau udah dapat lompatan pertama 5, ke depannya pasti ganjil semua, nggak mungkin genap. Jadi setelah 5, 7, 9, 11, lalu 13. Begitu juga dengan startnya, lompatan 7, 9, 11, 13 kalau kita baca bagian start. Jadi mana tahu teman-teman mendapat yang seperti itu. Kalau mempelajarinya harus seperti itu juga, jangan asal bongkar. Tapi kalau udah pernah dapat kejadian yang serupa, kasusnya sama, mereknya udah juga ada tipenya yang udah kita tulis di buku harian kita, ya udah ajar aja, gas kan. Tapi kalau yang belum, selalu kita buat agenda. Buku agenda saya sih lumayan lah, untuk coret-coretan saya itu udah lumayan banyak. Kadang saya suka nyoret-nyoret untuk jaga-jaga, mana tahu buku itu bisa berkelanjutan sama anak didik atau sama orang-orang yang pengen belajar. Saya juga dulu belajarnya seperti itu, dikasih ilmu. Kita dikasih ilmu sama guru PKL kita waktu sekolah. Nah, itu lompatan 13 tuh, jumpa dia. Satu paret jumpa lompatan 13. Begitu juga dengan startnya, lompatan 13-nya jumpa di dalam satu paret. Mungkin kalau saya ngomong, bagi kawan-kawan yang pemula mungkin masih awam, belum tahu ya yang dimaksud. Begitu juga saya dulu masa pakai PKL, apa yang diomongin mereka saya belum ngerti maksudnya apa, tapi saya ikuti terus, saya pelajari, saya lihat, oh ini yang dimaksud. Lama-lama saya mengerti juga. Ya tinggal cara kita masing-masing lah, gimana kan. Kalau ini
lompatan start di yang dalam. Udah saya hitung tuh bagian 7 lompatan awal. Terus setelah membaca, kita terus cara membacanya seperti itu, lalu dapat kita tulis. Setiap ilmu yang dapat harus kita tulis. Nah, tinggal nanti kalau lompatannya udah siap, tinggal ngitung isian dalamnya berapa. Jadi terus tinggal mulai dari mana dulu. Kalau saya sih sebelum bongkar yaitu baca dulu lompatannya, serkawatnya, cara sambungnya, saya gambar semua. Tinggal tergantung kita lah enaknya gambar itu seperti apa, yang kita pahamin model gambarnya itu kayak apa. Tinggal kita masing-masing. Kadang pengertian setiap manusia itu beda-beda, cara gambar juga beda-beda. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen belajar ya seenaknya aja, seenaknya kita. Saya pun sama guru PKL saya gambarnya nggak sama. Dia cara gambar sepulnya seperti apa, saya seperti apa. Tapi karena saya rasa udahlah, ini ilmu kan untuk dari saya sendiri yang baca, jadi pengertian saya aja gimana enaknya saya gambar. Terus tuh saya gambar bagian-bagian sepulnya dulu. Nah, itu kalau saya gambar seperti itu, dia numpuk dari kecil dulu terus ke besar, baru juga sebelahnya ini jumpa dia ya, awalnya masuknya sama, awal masuk sama, ujungnya juga jumpa masuknya, ujungnya keluarnya sama. Jadi kalau dibilang kita lihat dari atas, kalau masuknya dari sebelah kiri, nah itu tangan saya tuh, nah itu berarti keluarannya di ujung sebelah sini gitu. Itu juga dengan start. Kalau sepulnya sama seperti itu, startnya juga sama cara masuknya, biasanya seperti itu. Ini sepul dan ini start. Saya gambar cara sambung dan cara masuk. Sampai benar-benar mengerti lah kawan-kawan gimana enaknya untuk kita mempelajari setiap barang yang masuk. Nah itu sepul, bagian gulungan start itu yang saya gambar. Nah itu startnya kalau kita gambarkan bagian bawah sama atas, kalau sepulnya tadi bagian kiri sama kanan. Jadi gitulah cara melihatnya kalau lihat dari atas. Jadi itu setiap kutub itu ada kutub ada 4, lompatan juga ada 4. Kalau untuk start, kalau sepul lompatannya ada 5, kutubnya juga 5. Semoga kawan-kawan mengerti apa yang saya maksud. Nah tuh kutub-kutubnya ini merespan ya, bongkar prespanan ini nanti bakalan saya las, karena seperti biasa kalau kawat yang model pembayaran seperti ini modelnya, kalau udah dibuka harus dilas karena dia mau teburai, mau lepas plat kerannya itu. Jadi alangkah baiknya kita las. Setelah kita las, baru kita prespan. Jangan lupa itu bekas prespannya disimpan satu untuk contoh kita untuk merespan yang baru, agar nanti saat pelapisan pertama udah ada contoh kita. Jadi tinggal gunting prespan aja, yang plastik pakai ketebalan 0,20 saja.
Itu udah kosong tuh. Ini banyak yang dikerjakan, ganti lahar, muka belakang, ganti seal, ganti kapasitor. Ini tinggal isapannya yang belum diganti, karena isapannya juga udah kurang baik. Tapi kontrak kerjanya katanya nggak usah, cuman ngerjain gulungan spoolnya supaya hidup. Ya udah, kita ikatan kerjanya cuman itu. Kalau masalah isapan kita sudah kasih tahu, bagian isapan yang sudah termakan, tinggal gimana lah nanti mereka yang punya barang kan. Tapi seenggaknya kita sebelumnya sudah kasih tahu kalau itu juga harus diganti. Ini pompa kalau udah hidup udah dalam keadaan baik, karena kan spool udah digulung, lahar sudah diganti, sealnya juga udah diganti. Jadi suaranya juga lumayan halus walaupun pompanya sudah sekian lama ya. Nah, ini cara saya menghitung ini. Ini sengaja saya bukain, nggak saya potong, karena saya mau coba untuk motong, saya untuk ngerenda sama untuk noko-noko tenaga lagi kurang. Jadi karena kawatnya juga enak dibuka, masih renggang, artinya bisa kelepas, jadi saya bukain lah pelan-pelan. Itu sudah saya las. Sudah saya las dengan las listrik, ya lasnya begitulah, bukan tukang las mahir, jadi asal sekedar nempel aja. Setelah saya las, kita mulai untuk merespan. Itu las bagian-bagian yang saya las itu ada 4 titik ya, yang bagian rata. Kalau yang itu jangan di las, karena itu bakalan masuk ke body, jadi nanti bakalan nyangkut ke body. Jadi yang di las itu cukup yang bagian rata aja. Ini cara prespan saya. Ambil, tekuk bagian ujungnya seperlunya lah, tekukannya seberapa mili gitu kan, yang penting ada tekukannya aja biar supaya nggak lepas. Nah itu yang lama itu udah saya ceplak, jadi saya gunting panjang. Habis itu tinggal potong-potong seberapa perlunya. Maaf ya kalau videonya agak kepanjangan kawan-kawan, karena saya belum bisa mengedit, saya belum pandai main handphone. Jadi semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kawan atau rekan yang mau belajar, atau kita sama-sama belajar. Semoga ini bermanfaat, semoga juga jadi ladang ilmu atau ladang ibadah bagi saya. Sekiranya karena saya juga dulu mendapatkan ilmu ini dikasih sama guru PKL saya, dia juga nggak pelit sama ilmu. Ya semoga guru PKL saya mendapatkan amal jariah dari pelajaran-pelajaran yang dia diberikan kepada kami, khususnya PKL, anak-anak murid PKL-nya. Kalau dulu saya sedikit belajar di PKL, nah ini sekalian sambil ngelihat cara respon saya ya, sekalian juga saya mendongeng sedikit tentang dulu saya seperti apa. Dulu saya memang terlahir dari keluarga yang lumayan cukup kekurangan. Kami merintis bengkel. Orang tua juga dulu nggak pandai elektronik. Dulunya orang tua kami itu cuman sekedar supir pribadi. Jadi di saat dia istirahat siang, makan, dia ngelihat orang-orang sedang perbaikin itu di Jalan Asia sana. Dia ngelihat caranya seperti apa, lama-lama dia hobi, seneng. Tanpa sekolah, tanpa apa, dia belajar otodidak sendiri, bisa belajar dari awal. Mulainya dia terkenal itu di zaman intercom itu. Intercom artinya radio panggil yang melalui pakai kawat jemuran dari rumah ke rumah. Itu radio panggil di saat tahun 90-an tuh lagi keren-kerennya itu.
Orang tua saya dapat proyek besar buat radio intercom, sampai keluar kampung, jadi sampai unitnya banyak. Situlah mulai terkenal. Lalu dia coba bikin perbaiki TV, radio, ya segala pala yang masuk di zaman waktu itu. Waktu itu saya masih SD itu. Tahun 90-an saya masih SD. Sudah coba memperbaiki elektronik. Nah, ini sekalian sambil ditengok cara saya presspan ya kawan-kawan. Mudah-mudahan presspan dan saya ini bisa ditiru juga. Ya kalau kawan-kawan lebih bagus, ada yang lebih mahir, ya saya minta maaf karena bagi saya ya udah secukupnya aja. Kalau mau diperbaiki caranya itu tinggal tergantung masing-masing dari kitanya mau seperti apa. Jadi kita lanjut lagi cerita saya sambil dongeng ya. Di tahun itu mulailah terkenal orang tua saya untuk perbaiki elektronik. Jadi disitulah kami mulai merintis bengkel elektronik dan elektro. Tapi kami anak-anaknya belum bisa perbaikin ya, karena kami masih SD, paling ikut-ikut aja. Setelah SMP merintisnya susah tuh, sampai nggak makan kami, maaf ini curhat. Dari masa kecil kami sering kami nggak makan. Orang tua saya mengundurkan diri dari supir karena juga matanya juga sudah nggak awas nengok yang jauh-jauh dan gelap. Mengundurkan diri, lalu dia buka servis di rumah ya, di dalam gang. Coba lah berusaha. Disitulah kami perjuangan yang paling berat. Sampai apapun yang nggak pernah dimakan orang kami makan. Ya maaf katanya di masa itu atau di daerah kami ya, bukan di tempat lain. Mungkin tempat lain mungkin ada sesuatu yang memang bisa dimakan ya dimakan. Tapi kalau di daerah situ mungkin tetangga kami nggak makan, kami makan yang nggak pernah dimakan gitu loh maksudnya. Kalau udah dapat duitnya untuk beli ubi secukupnya, dimakan rame-rame. Nggak bisa beli ubi, beli pisang. Kalau dapatnya bikin bubur ya bikin bubur, yang penting bisa dimakan rame-rame sama keluarga. Sedih kalau masa itu saya mengingatnya. Tapi gara-gara pengalaman itu kami juga menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang saling mengikat antara kandung, antara adik, abang. Kalau saya ini nomor 2 ya. Nomor 1 itu tukang elektronik. Itu juga nggak tamat SD itu abang saya. Langsung diajarin sama ayah saya. Waktu itu belajarnya sampai nangis-nangis dia. Sampai ampun-ampun. Tapi gitu pun kuat orang tua saya ngajarin, dan dia juga tetap mau belajar. Akhirnya dia bisa. Dia juga nggak tamat sekolah STM. Cuma saya yang tamat STM sama adik. Tapi STM saya dulu STM listrik. Saya PKL di Gulungan Dinamo, tempat dimana saya kalau bisa ilmu itu bisa saya lihat, bisa saya pelajari langsung. Kalau di listrik kan saya cuman egrek-egrek dahan-dahan aja di pinggir jalan. Jadi saya rasa PKL di tempat situ tuh nggak bermanfaat. Jadi saya ambil di tempat Gulungan Dinamo. Maaf ya, di sini lagi hujan ini. Di saat saya ngerekam ini lagi hujan. Nah, ini udah siap bagian presspan. Semua udah saya presspan. Udah siap ya. Jadi saya lanjut lagi. Ini udah saya gulung spool dan statnya. Saya lanjut cerita saya. Di masa itu saya sedang PKL tuh ya, tahun 90-an, 98 ya kalau nggak salah. Dimana teman-teman sudah pulang jam 4, saya belum dikasih pulang sama bos PKL itu, sama guru saya.
saya ditahan. Jadi teman-teman boleh pulang sore jam 4, saya belum, sampai jam 9 malam kadang dibawa ke lapangan, ke pabrik, ke tempat yang barang yang mau dipasang. Entah kenapa kok saya yang dibawa. Mungkin mereka tahu ya siapa-siapa aja anak-anak yang mau dilihatnya, mau belajar atau dia pengen mencari ilmu itu. Mungkin mereka tahu, jadi mereka tahu siapa yang mau disuruh ditahan, yang lain disuruh boleh pulang. Karena syukur alhamdulillah teman-teman saya yang banyak PKL itu cuma saya yang jadi, cuman saya artinya jadi itu yang mengetahui ilmu PKL itu, yang lainnya enggak. Di situ ini udah bagian sepul 2 masuk. Nah, jadi ujung gulungan jumpa sama ujung gulungan di lompatan 13, lalu lompatan 5 masuk, awal masuk kawat sepul. Nah, dia kalau misalnya masuknya di situ, lawannya di situ juga. Nah, itu sambungannya, itu ada kawat sambungan tadi sepulnya kurang jumlah lilitannya, jadi saya sambung pakai kawat lain, kawat yang ukurannya sama tapi saya sambung lah, saya solder nanti bakalan itu. Nah, itu lompat startnya dimulai dari lompat 7, itu saya hitung tuh dari ujung kutub ke ujung kutub 7 dia, 7 paretan. Itulah lompatan start yang saya mulai masuk. Di situ saya lanjut PKL, pulang jam 9 malam, seringnya jalan kaki. Di masa itu gelap, melewati sawah-sawah, pulang hujan-hujan saya lewatin demi untuk ilmu. Sekolah belum selesai, saya sudah coba nerima pekerjaan di bengkel. Alhamdulillah juga kami udah nyewa bengkel ke depan jalan, jadi kalau ada barang masuk saya bisa ngerjain. Saya dulu awal gulung pompa air itu masih harga 35.000 ya. Itu sampai sekarang pompa airnya masih bertahan, kata Wawa yang punya pompa air, tapi Wawa itu udah almarhum. Wawa itu udah nggak ada, tapi Wawa itu sering ke bengkel kami, dia akrab sama kami, bisa dibilang udah kayak saudara ya. Karena dimana kami buka bengkel dia selalu duduk, dia selalu datang main duduk di sini. Kawan bos juga lah, seumuran kan, maksudnya kawan-kawan ngobrol dia lah. Sama dia bilang tahan kali, sampai sekarang masih hidup pompa airnya katanya. Itu kalau nggak salah DAP ya mereknya, DAP asli. Saya gulung kalau nggak salah 35.000 di zaman itu. Saya dulu pernah praktek sampai 2 kali juga gagal, tapi nggak kapok saya. Dapat duit saya kumpul-kumpulin, uang jajan sekolah, uang kerjaan saya kumpulin, gak bisa beli kawat, saya kerjakan lagi. Awal mulanya saya penasaran itu tadi, saya gambar. Kalau ada barang masuk saya gambar, sambungannya, lompatannya semua saya gambar, sampai akhirnya saya dapat gambaran asli dari pabrik. Jadi saya tinggal ngikuti contoh aja. Ikuti contoh yang dari pabrik saya kerjakan, syukur alhamdulillah ya, begitulah berhasil. Nah, ini udah proses mengikat ya. Ini saya ikat bagian belakang dulu biar rapi, bagian belakang saya ikat. Jangan lupa dilapis antara sepul dan start pakai lapis perspan. Ikatnya pakai benang nilon. Jadi disitulah cerita sedikit ngerintis di bengkel, dimana kawan-kawan saya bermain, saya bekerja. Agar kiranya pekerjaan atau apa-apa yang saya hadapi itu menjadi pengalaman kerja saya, agar kedepannya nanti saya bisa hidup yang
lumayan ya di masa-masa tua kita nanti. Kalau bisa di masa tua harus kita pikirkan sekarang. Dulu juga saya sempat kerja di luar, nanti saya bengkel malam tuh kalau dapat pekerjaan. Nanti pulang kerja dari masang CCTV, saya lanjut beli kawatnya, saya kerjai sampai malam, sampai jam 3, kadang jam 3 pagi. Besok pagi saya kerja lagi keluar. Itulah dulunya saya, tanpa ada waktu kosong. Kalau sore pulang kerja, buka jualan, buka kafe kecil-kecilan, jualan burger, jualan roti bakar, semualah untuk masa itu, tanpa terlewati waktu kosong. Jadi semua saya kerjakan untuk ngumpulin sesuatu cita-cita. Nah, ini yang sudah siap saya kerjakan. Sudah siap saya gulung, ini juga sudah siap saya masukkan. Saya enggak medioin karena saya prosesnya juga payah. Sekalian saya minum jamu kunyit, terus saya tokok, itu harus saya ganti muka belakang buat atau menumbuhkan. Saya lagi nggak enak badan ya, asam lambung atau gas lambung lagi naik, kita jadikan satu. Juga mungkin masuk angin, telat malam karena masih lagi tidak baik. Dekor, kadang main keyboard, ke bengkel lagi, ya gitulah jadi orang tua. Untuk anak-anak dan keluarga, semoga masa depan mereka lebih cerah daripada kita. Juga teman-teman, inilah anak saya masih kecil, mudah-mudahan dia tidak lupa dengan gendongan orang tuanya. Assalamualaikum.